Baru-baru ini sejumlah kecelakaan terjadi di Indonesia, mulai dari laka bus di tol Surabaya Mojokerto hingga minibus di Karawang. Tak lupa juga di awal tahun 2022 terjadi laka maut truk di Balikpapan. Semua kejadian tersebut menelan korban jiwa. Dalam setiap kejadian, sopir angkutan menjadi pihak yang sering disalahkan. Padahal, ada beberapa faktor lain yang dapat menjadi penyebab terjadinya sebuah kecelakaan. Menurut pengamat transportasi Budianto, faktor tersebut diantaranya adalah kondisi kendaraan dan lingkungan, lemahnya pengawasan dari aparat, dan manajemen perusahaan pemilik angkutan. Penyebab faktor daripada kecelakaan lintas kan ada beberapa penyebab ya. Pertama adalah disebabkan karena oleh orang atau human error, kemudian disebabkan oleh kendaraan, jalan maupun lingkungan. Terkait fenomena remblong yang menjadi penyebab sebuah kecelakaan, Budianto mengatakan faktor human error turut berperan di dalamnya. Konteksnya dengan masalah remblong, walaupun itu melekat pada kendaraan, ini juga termasuk pengemudinya kurang melakukan suatu pengecekan gitu. Faktor human error juga, karena memang bahwa sesuai dengan hasil kajian dari beberapa lembaga peneliti gitu, bahwa penyebab utama daripada kejadian kecelakaan lintas itu adalah faktor manusia gitu. Sehingga diharapkan ada beberapa persyaratan sehingga pada saat kita mengemudikan kendaraan bermotor khususnya adalah angkutan orang bisa berjalan atau terhindar daripada risiko daripada kecelakaan gitu. Budianto menambahkan, pengemudi kendaraan dapat menghindari terjadinya kecelakaan dengan mengemudi secara wajar, penuh konsentrasi, tidak terpengaruh alkohol atau obat-obatan, tidak dalam kondisi lelah, serta tidak menggunakan ponsel saat mengemudi. Pihak kepolisian juga diharapkan lebih selektif dalam menerbitkan SIM. Pihak yang mengajukan juga diharuskan menjalani sejumlah tes untuk mendapatkan izin mengemudi. Pada saat seseorang mengajukan permohonan untuk mendapat, memang harus lebih selektif dan betul-betul dilaksanakan persyaratan-persyaratan yang sudah sesuai dengan yang dianjurkan oleh undang-undang. Misalnya dalam lalu lintas dasuk dalam Kapolri konteksnya dengan masalah penerbitan SIM, kan situ ada pertama adalah ada persyaratan usia, kemudian di situ juga ada persyaratan administrasi, KTP apa dan sebagainya, termasuk juga ada ujian teori, ujian praktek, simulator dan sebagainya, termasuk juga ada namanya tes psikologis. Tes psikologi itu konteksnya dengan kesehatan, tes kesehatan jasmani, kemudian yang kedua adalah tes psikologi. Nah, dari tes psikologi tersebut, pihak mungkin kepentingan yang bertanggung jawab mengeluarkan daripada SIM itu bisa mengetahui bagaimana karakter seseorang, bagaimana daya reaksi seseorang, itu kecerdasan seorang, daya prediktif apa dan sebagainya, termasuk mungkin bagaimana tingkat emosionalnya itu gitu. Karena bahwa hasil ujian daripada psikologi itu merupakan suatu persyaratan untuk menentukan kelulusan bahwa orang tersebut lulus atau tidak. Dalam mencegah terjadinya kecelakaan, pemerintah dan pihak terkait diharapkan dapat melakukan beberapa upaya, di antaranya melakukan sosialisasi dalam tertib berlalu lintas, serta penjagaan pada titik rawan kecelakaan oleh pihak terkait. Pengawasan dari kepolisian juga perlu ditingkatkan.
Kalau kita berbicara masalah pengawasan itu kalau dalam sistem manajemen keselamatan kan ada yang misalnya melakukan suatu audit, kemudian melakukan suatu inspeksi, atau mungkin melakukan suatu pengawasan di jalan, melakukan suatu penegakan hukum gitu. Jika kecelakaan sudah terjadi, maka yang perlu dilakukan bukan hanya memberikan hukuman pada pengemudi saja, namun juga melakukan penyidikan terhadap sejumlah pihak. Di antaranya, perusahaan angkutan kendaraan yang digunakan, pihak yang melakukan pengecekan, serta pihak pemberi surat izin layak jalan dari kendaraan serta SIM dari pengemudi. Perusahaan angkutan kendaraan juga perlu bertanggung jawab atas kecelakaan yang terjadi. Pengemudi termasuk perusahaan harus memberikan suatu ganti kerugian akibat daripada kelalaian daripada pengemudi itu sendiri. Tapi seharusnya mungkin ada bagian bengkel yang bertanggung jawab terhadap kelaikan daripada kendaraan, bagaimana menjaga kondisi kendaraan tetap prima, kemudian sampai terjadi kecelakaan, itu diminta keterangan juga. Jika kendaraan angkutan orang dari suatu perusahaan beberapa kali mengalami kecelakaan, maka pihak terkait dapat memberikan sanksi sesuai dengan pengkajian yang dilakukan. Angkutan orang itu kan harus berbentuk badan hukum gitu. Nah, setiap badan hukum itu kan ada izinnya juga. Seharusnya dari perhubungan bisa juga izinnya gitu. Bisa mungkin di samping mereka itu dilebatkan dalam rangka untuk ganti, bisa juga bisa dicabut.